Selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Semi. Silakan Semi. Amin, terima kasih. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Berarti hari ini sudah semangat untuk belajar ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mereview pembelajaran minggu lalu. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Oke, silakan Agung. Materi kita minggu lalu adalah tentang laporan perusahaan jasa. Oke. Mana perusahaan jasa itu sendiri adalah suatu perusahaan yang memegang kendali atas jasa. Contohnya itu seperti salon, ojek, dan lain sebagainya. Dalam laporan perusahaan jasa ini terdapat beberapa jenis laporannya. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan, di mana ditambah dengan terakhirnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup, ada berapa akun yang ditutup? Modal, beban, pendapatan. Jadi ada 4 akun yang ditutup. Pertama, menutup akun pendapatan, beban, laba atau rugi, dan prefer. Nah, yang jelas perusahaan jasa barangnya itu tidak nampak. Ingat, hanya bisa dirasakan. Seperti yang dikatakan oleh Agung tadi, ojek online. Kita jasanya aja yang kita bisa rasakan. Contohnya seperti ibu. Nah, ibu kan guru. Yang ibu kasih itu adalah jasa, bukan barang. Nah, karena kalian sudah mengingat pembelajaran kita minggu lalu, maka hari ini kita akan masuk ke materi kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, nah kita lihat dulu kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi indikatornya, kamu mampu menjelaskan tentang pengertian perusahaan dagang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu mampu menguraikan karakteristik dari perusahaan dagang. Lalu yang ketiga, kamu mampu menentukan syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan rabat pada perusahaan dagang. Itulah indikator yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu nanti mampu menjelaskan pengertian perusahaan dagang itu secara lisan. Jadi tanpa lihat buku, kamu tahu apa itu perusahaan dagang. Lalu kamu juga mampu, diharapkan ya, mampu menguraikan karakteristik atau ciri-ciri dari perusahaan dagang secara lisan maupun tulisan. Lalu yang ketiga, kamu juga diharapkan mampu menentukan syarat penyerahan barang, syarat pembayaran barang, dan rabat pada perusahaan dagang. Nah, lalu manfaatnya apa? Mungkin selama ini kamu berpikir gini, kita pakai baju, ya kan? Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa ini adalah produk dari perusahaan dagang, ya kan? Jadi secara keseluruhan aktivitas kita sebenarnya kita sudah menggunakan barang. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita secara tidak langsung belajar tentang ekonomi atau akuntansi, iya kan? Nah, contohnya kita belajar perusahaan daging ini untuk apa? Siapa tahu kelak kamu menjadi pengusaha muda, iya kan? Maka kamu harus tahu bagaimana nanti kamu membuat atau memulai sebuah bisnis. Kalau kamu tidak tahu karakteristiknya seperti apa, iya kan? Nah, contohnya sekarang banyak anak muda yang memulai bisnis. Contohnya buka kafe. Kenapa kafe? Menurut Agung kenapa? Menurut saya, Bu, karena zaman sekarang ini, zaman modern, itu kafe banyak sekali peminatnya, Bu. Kayak anak-anak muda itu berbondong-bondong pergi ke kafe, ya walaupun dengan mengikuti gaya perkembangan zaman. Oke, karena anak-anak muda suka nongkrong. Oke, sekarang Ibu tanya, contoh perusahaan dagang yang Francisca tahu. Seperti Sedunia,
Apa? Suju ya, oke. UB Indomaret, oke. Adapun nilai yang diharapkan bisa kamu terapkan nanti pada kehidupan kamu itu adalah pertama nilai kejujuran. Ya, setiap memulai bisnis kalau kita tidak jujur, nah maka bisnis kita bisa berantakan. Adapun metode pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning. Nanti ibu kasih pertanyaan, maka kamu akan diskusikan, ya. Lalu kamu akan presentasikan hasil diskusi kamu. Jelas? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Silakan amati gambar. Setelah kamu amati gambar, uraikan kegiatan ekonomi apa yang dilakukan di salah satu mall atau plaza yang ada di Indonesia ini. Mungkin di daerah kita Bagan Batu, ya Sujuya ada kan? Nah, siapa yang bisa menguraikan kegiatan apa saja yang ada di Sujuya? Yaitu ada 3 kegiatan ekonomi yang bisa berlangsung. Yang pertama itu ada produksi, kedua dia mendistribusikan, dan yang ketiga dia ada konsumsi. Dimana produksi itu ya barang-barang itu ada karena diproduksi. Kemudian distribusi itu penyaluran barang-barang juga sampai ke tangan konsumen. Terus konsumsi ya pembeli yang datang ke tempat itu dan membeli barang. Itulah dia kegiatan di Sujuya. Jadi mereka membeli barang lalu dijual kembali. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang dimaksud barang dagangan adalah barang yang dibeli oleh perusahaan dan dijual kembali. Contohnya, konkretnya teman kita ada yang melakukan kegiatan itu enggak? Siapa? Misal. Oke, misal. Bagaimana kegiatan yang ada di apotik keluarga? Kegiatannya itu kayak mamaran, beli barang ke Samet. Dan nanti barang yang udah nyampe itu kami jual kembali. Jual. Kayak sama orang bidan, gitu. Nanti orang itu juga proses jual lagi. Proses jual lagi. Berarti kalian stok barang di apotik lalu dijual kepada tenaga medis lah ya. Oke. Nah, Melinda sama. Ada toko? Toko apa? Toko sembako. Itu gimana prosesnya? Dia sama membeli barang ke sana. Nanti dijual kami, nanti dibeli. Karakteristik dari perusahaan dagang. Pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan menggunakan akun persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan jasa ada nggak persediaan barang dagang? Tidak ada. Kenapa di perusahaan jasa itu tidak ada? Karena karena barangnya tidak bisa di stok. Karena hanya bisa dirasakan. Misalnya pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. Kalau terdapat perhitungan harga pokok penjualan, beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Dua jenis laporan laba rugi. Ada yang single step, ada yang multiple. Lalu ada syarat pembayaran barang. Dia pembayaran. Kalau kita melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, sudah pasti kamu sering dengar kata tunai dan kredit. Kalau syarat penyerahan ini kadangkala ada biaya angkutnya ditanggung oleh pembeli, ada yang ditanggung oleh penjual. Kalau dia ditanggung pembeli itu adalah shipping point. Kalau dia destination point itu biaya angkut itu ditanggung oleh penjual. Jadi sekali lagi kenapa dikasih diskon itu tadi untuk menarik minat pembeli untuk berbelanja. Itu satu. Yang kedua bisa saja karena mereka mau cuci gudang. Jadi kita akan masuk ke kelompok. Francisca, Agung dan Melinda satu kelompok. Kelompok satu ya. Lalu Evan, Winda, Marolop dan Michelle kelompok 2. Gilbert dan Esther dan Semi kelompok 3. Kamu perhatikan langkah-langkahnya. Aman?
juga distribusi. Iya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Itu adalah uraikan bagaimana karakteristik perusahaan dagang. Skema, syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan rabat berdasarkan gambar yang dipaparkan. Apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa tutup? Keuangannya tidak Gimana? jelas keuangannya. Keuangannya tidak jelas. Contohnya Nokia dulu kan, bukannya tidak terkenal, bahkan sampai pelosok semua pakai Nokia. Tapi kenapa perusahaan raksasa seperti Nokia bisa gulung tikar? Kan itu. Kalau saya juga. Nah, Daya saing. daya saingnya seperti apa? Kayak sama. Dia nggak mengikuti perkembangan zaman. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Oke, kasih dulu aplaus untuk kita semua. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa jelaskan apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang berbeda di bidang pembelian dagangan Hmm? dan barang yang diperjualkan kembali ini tidak diolah atau tidak diubah apapun dan tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan. Karakteristik dari perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatannya melakukan jual dan beli. Jual dan beli. Yang kedua itu kayak menggunakan akun persediaan dagang. Iya, menggunakan akun persediaan dagang. Menghitung laba rugi dengan menggunakan single tab sama multiple Step. Iya. Terus ungkapan keuntungannya dari mana? keuntungannya dari hasil penjualan. Iya, hasil penjualan, pendapatan ya. Oke, lalu yang ketiga, syarat pembayaran. Oke, Linda. Yang kedua itu ada secara kredit, tapi ada juga beberapa caranya seperti dia 10 hari setelah transaksi, kemudian terakhir kali itu setelah 30 hari, kemudian ada juga batas yang misalnya dia dalam 10 hari atau 15 hari setelah transaksi itu mengalami perpotongan 2% dari harganya. Tapi tetap paling lambat itu dalam jangka waktu 1 bulan atau 30 hari. Syarat penyerahan itu ada dua. Yang pertama itu shipping point, di mana shipping point itu biaya transaksi, biaya transportasi dan resiko itu ditanggung oleh pembeli. Dan yang kedua itu ada Destination. destination point. Destination point itu di mana biaya transportasi dan resiko itu ditanggung penjual. Oke, kasih aplaus. Oke, ayo Agung, kali ini Ibu tidak akan lemparkan lagi karena kamu sudah angkat tangan terus. Oke, apa itu rabat? Rabat adalah potongan harga antara pembeli dan penjual, di mana harga dari rabat tersebut merupakan pengurangan dari harga faktur dikurangi dengan rabat atau disebut dengan harga kontrak. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, maka materi kita minggu depan itu masih tetap siklus pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Kita akan membahas tentang akun-akun yang ada di perusahaan dagang, lalu bukti-bukti transaksi perusahaan dagang. Nah, namun sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, nanti untuk instrumen penilaiannya nanti kamu lihat di WA atau di Telegram, nanti Ibu bagikan di situ ya. Oke, jelas Naku? Tetap jaga kesehatan ya. Tetap prokes. Jaga pola makan, jangan sembarangan jajannya. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, maka kita akan berdoa yang dibawakan oleh Marolot. Amin. Terima kasih Olot. Oke. Selamat siang, Bu. Siang. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa.